Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Febriansyah. Jadi kali ini kita akan demo program bagaimana cara menggunakan website BPM Expert ini. Nah, mulai dari yang pertama, ketika kita sudah berada di halamannya, kita langsung ke halaman masuk ya. Nah, di halaman masuk ini kita bisa daftar untuk akunnya bagi user. Nah, tapi karena kita sudah pernah daftar, jadi kita langsung masuk aja. Setelah itu, di bagian sini, pada bagian dashboard, kita akan disuguhi dengan adanya landing page ya, diagnosa kerusakan mobil, lalu di bagian bawahnya ada beberapa informasi seperti layanan diagnosa kami ada apa aja, lalu cara kerja sistemnya, dan juga ada alamat daripada bengkelnya, dan di bagian filter juga ada. Nah, setelah itu kita ke bagian konsultasi. Nah, ini ketika kita sudah masuk mulai konsultasi, sebenarnya saya lagi konsultasi ya di sini. Jadi ketika kita konsultasi, bekas konsultasinya masih ada. Nah, tapi karena kita mau mulai dari ulang, maka kita akan pencet tadi ya, ganti mobil. Lalu misalnya mobilnya sekarang kita ganti lagi nih, jadi Honda Jazz. Lalu ada dengan teknologi mesinnya apa? Kadang-kadang kan beda ya. Dari mobil itu bisa jadi di swap mesinnya dan lain sebagainya. Makanya kita pertanyakan dulu teknologi mesinnya itu apa. Misalnya bensin injeksi, kita lanjutkan. Nah, setelah itu ada konfirmasi data, pastikan sesuai datanya sudah benar, sesuai dengan apa yang Anda miliki, seperti misalnya nama pemiliknya siapa, kendaraannya apa saja, dan teknologi mesinnya apa aja. Lalu di bagian bawahnya dikasih tahu juga sistem kerjanya seperti apa. Jadi nanti di halaman berikutnya kita pilih gejala, dan kita tentukan tingkat keyakinannya, yaitu ya CF atau certainty factornya. Dan nanti sistem akan menggabungkan ya seluruh perhitungan tersebut untuk mencari kemungkinan kerusakan terbesarnya. Oke, setelah ini kalau misalkan tadi ada yang salah di bagian sini tinggal diubah aja. Cuman kita tidak ada yang salah ya, jadi kita langsung mulai diagnosa. Di sini kita akan dikasih kuesioner berupa seperti radio button atau enggak, seperti apa? Combo box, bukan combo box, drop down yang isinya ada combo box dan drop down ya. Yang isinya adalah yakin, sangat yakin, cukup yakin dan seterusnya. Nah, di sini ada pertanyaan misalnya mesin sulit dihidupkan. Seperti itu, maka kita jawab sesuai dengan apa faktanya. Misalnya oh sedikit yakin, atau mungkin yakin deh, kurang yakin deh karena mungkin mobil masih bagus-bagus aja. Berebet saat digas. Nah, mungkin sebenarnya sangat yakin nih berebet saat digas. Lalu cek engine menyala, kita coba yakin, cukup yakin. Mesin mati mendadak, tidak yakin. AC tidak dingin, kurang yakin. Suara rem berebet, rem berdesit, tidak yakin. Cepat tekor, kurang yakin. Lampu kedarapan redup, cukup yakin ya. Mesin cepat panas, cukup yakin. Lalu pada bagian kipas radiator tidak berputar, tidak yakin. Nah, tadi saya jelaskan ya, sebenarnya kalau misalnya bensinnya injeksi, ya pertanyaan seperti ini. Dan kalau misalnya mesinnya itu karburator atau diesel, akan beda lagi pertanyaannya sebenarnya. Nah, saat itu kita proses diagnosa saja, keluar nih hasil daripada diagnosanya. Ada kop suratnya juga. Nah, di bagian sini ada data-datanya ya, sesuai dengan apa yang kita isi sebelumnya. Dan ini ada CF yang tadi kita sudah isi. Lalu di bagian kedua ada hasilnya. Oh, ternyata kerusakannya injektor. Tingkat kepastiannya 85%. Jadi ini masih kemungkinan, tapi kemungkinannya 86%. Nah, lalu di bagian bawahnya ada solusinya adalah periksa dan bersihkan injektor lalu lakukan pergantian jika diperlukan. Bagian bawahnya ada tanda tangan untuk nanti kedepannya untuk dokumen resminya. Seperti itu. Lalu ke bagian atas sini ada edit profil. Kita bisa edit profil ya sebagai user, misalnya takutnya ada kesalahan, misalnya atau mau ubah password dan lain sebagainya. Nah, di sini misalnya kita akan ubah di bagian username-nya menjadi seperti ini ya. Kita ubah aja. Nah, sudah terubah ya. Ada bacaan profil berhasil berubah. Di bagian tentang, seperti biasa kita hanya ada sedikit informasi tentang bengkelnya. Lalu di bagian riwayat, nah di sini kita bisa melihat riwayat sebelumnya pada user yang ada. Jadi kita sebelumnya sudah diagnosa apa aja nih. Nah, ini kebetulan baru ada 2. Kita bisa cetak dua-duanya untuk kebutuhan pribadi ya, misalnya untuk apa. Atau misalnya untuk laporan daripada si mobilnya. Lalu kita pencet detail, ini kita akan
melihat ya, tadi yang sebelumnya sebenarnya sama, cuman bedanya ini adalah riwayat. Jadi yang sebelum-sebelumnya kita bisa cek juga. Seperti itu. Mungkin sekian kalau dari si user, kita akan lanjut ke bagian admin ya, tapi sebelum itu kita keluar dulu di usernya, lalu untuk menghapus session ya, lalu kita ke bagian footer ada admin portal. Nah, di sini ada admin portal, login admin ya. Username-nya untuk admin itu admin, lalu untuk password admin 123. Dan tidak bisa daftar ya untuk di login kalau untuk admin. Jadi harus menggunakan loginnya itu atau akun yang tersebut, atau kita bisa di sini nambah. Nah, kita mulai dari dashboard terlebih dahulu. Di dashboard ada beberapa informasi, ada card-card seperti total pengguna, total admin, total konsultasi, dan lain sebagainya. Kategori mesin, aturan pakarnya, lalu gejalanya, ada banyak ya untuk informasinya. Di bagian bawahnya ada konsultasi terbaru. Lanjut, kita ke bagian kelola pengguna. Di sini seperti biasa ya, admin bisa mengelola pengguna, misalnya menambahkan pengguna jika ingin menambahkan via offline. Atau misalnya mau online juga bisa ya, tadi dengan daftar di login user. Lalu setelah itu misalnya mau diubah. Nah, ini misalnya ada yang mau diubah nih, salah satunya username diubah atau nomor telepon aja yang diubah ya. Nah, tadi itu karena modal, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau modal 000 misalnya seperti itu ya. Kita simpan, nah, kita berhasil teman-teman, nomor HP-nya jadi berubah. Misalnya mau dihapus, tapi karena ini cuma satu jadi tidak bisa dihapus ya. Nah, ini nanti misalnya mau dihapus, silahkan bisa dihapus untuk si admin, dan bisa dicari juga. Lalu ada cetak data untuk laporan ke pemilik bengkel ya, Anda kita bisa melaporkan, jadi tinggal dicetak saja seperti itu untuk kebutuhan administrasi. Di bagian kelola admin sama seperti kelola pengguna, tidak ada perbedaannya, kita bisa menambah admin. Nah, ini cuma datanya cuma sedikit ya, ada nama lengkap, username, dan password jika nanti ada tambahan pegawai. Jadi misalnya ada tambahan pegawai atau pengen beda dari yang lain, kita bisa tambah admin, tambah akun adminnya. Atau juga tidak bermasalah. Misalnya di sini untuk admin paling pertama adalah administrator. Kita bisa edit, misalnya mau mengedit administrator jadi admin aja deh, misalnya namanya ya, atau administrator 1. Kita simpan, setelah itu ada ya, sudah terubah. Nanti kita juga bisa hapus, cuman sayangnya karena ini cuma ada satu, jadi kita tidak bisa hapus. Sama seperti di pengguna atau di user, kita juga bisa melaporkan atau bikin laporan via print, seperti itu ya untuk bagian admin. Lanjut ke riwayat konsultasi, di sini admin bisa melihat-lihat ya konsultasi atau seluruh konsultasi daripada user-usernya. Karena kebetulan di sini cuma ada satu, jadi ya cuma ada 2 doang dengan nama pengguna yang sama. Misalnya mau difilter nih, ada namanya atau tanggalnya tanggal berapa. Tanggal sekarang ya, this month. Kita filter aja, nah ini ya, cuman ada tanggalnya. Bisa juga nama atau merek dan lain sebagainya, kita bisa di-save. Setelah itu kita bisa cetak laporan untuk semuanya. Jadi misalnya mau di-print gitu ya, semua daripada diagnosa para user bisa di-print oleh admin semuanya. Lanjut ke bagian sini, kita bisa detail modal. Jadi di sini pakainya modal ya untuk detailnya. Nah, setelah itu kita coba lihat detail diagnosanya, ada data-data daripada pemilik dan sebagainya, lalu gejala yang dialaminya apa aja. Dan hasil kerusakannya ada di sini ya, indikator. Dan ini bisa di-print. Ya, bisa di-print, si adminnya bisa nge-print untuk diagnosa daripada salah satu usernya. Terakhir di bagian admin ini ada basis pengetahuan atau knowledge base. Di sini kita bisa kontrol penuh ya untuk beberapa settingannya, misalnya seperti kategori mesin. Jadi misalnya nanti ada penambahan misalnya mobil listrik gitu, atau yang hybrid. Nah, seperti itu kita bisa tambah dengan deskripsinya apa. Jadi misalnya kita coba ya listrik ya, kita tulis saja listrik. Pengguna baterai misalnya gitu ya. Nah, kita simpan, berhasil teman-teman. Di sini sudah ada listrik ya. Nah, jadi seperti ini, nanti tinggal kita bisa tambahkan nih untuk listriknya kategori mesin, karena akan beda-beda ya. Kita tidak di sini penelitian kali ini kita menuju pada kategori mesin. Jadi kategori mesin harus
diketahui untuk nanti supaya lebih jelas kita ketemu sistemnya bisa menemukan apa kerusakannya. Lalu ada lagi gejala. Di sini sebenarnya pakar ya yang mengisi. Jadi gejala apa saja gejalanya bisa kita tambahkan, bisa kita edit, bisa kita hapus, sesuaikan saja. Biasanya kalau misalkan bisa ditambah nih, kan kita lagi di G20. Kalau kita tambah dia di G21 udah otomatis dengan nama gejala yang tinggal kita tambahkan. Cuman karena di sini sudah settingannya, jadi kita tidak bisa menambah karena harus menyesuaikan dengan kerusakannya. Nah, di sini sama, kerusakannya bisa kita tambah, tapi harus sesuai dengan ada solusinya juga gitu, harus sesuai dengan solusinya. Nama kerusakannya apa? Misalnya di sini sampai ada kerusakan 8 doang. Dan lalu di aturan CF. Nah, di sini ya perbedaan dari yang lain karena di sini kita bisa tambah dan ditambahnya ini ada kategori mesinnya. Jadi perbedaannya cukup jelas di penelitian-penelitian sebelumnya. Itu kategori mesinnya. Di sini kita bisa tambahkan jika kerusakannya apa, lalu gejalanya apa. Lalu bobotnya berapa untuk si pakar. Karena nanti kan kita akan menyesuaikan dengan keyakinan dari usernya. Seperti itu. Karena sayangnya di sini sudah settingannya, jadi kita tidak bisa menambahkan. Atau mungkin bisa deh kita tambahkan satu-satu ya. Diesel. Mana? Common rail, diesel common rail. Kerusakan nomor 8. Kita isi dengan G20. K8, G20 bobotnya 0,90. Jadi ya K8 G20. Berhasil ya. K8 G20. Di mana ya? K8 G20. Nah ini. K8 G20 untuk diesel. Ya sudah ada ya masuknya 0,9 dan ini nanti akan diperhitungkan sebagai proses daripada diagnosa mobil menggunakan self-driving factor. Jadi seperti itu saja untuk demo programnya. Nanti untuk kebutuhan yang lainnya bisa melalui email. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.